Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrina Filza Lutfiana Sutomo, salah satu mahasiswa dari program studi D4 Gizi Klinik, jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan edukasi menggunakan metode hemodemo terkait pencegahan anemia terhadap ibu hamil. Langsung saja, yuk kita simak videonya. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Sebelum kita memulai edukasi menggunakan metode hemodemo, biar lebih semangat, kita yel-yel dulu yuk. Ibu-ibu yang di rumah juga ikutan ya. 1, 2, 3. Kut ikut-ikut, rumpi sehat. Ibu hamil ya Atika. ASI eksklusif itu wajib. Makanan anak harus seimbang. Camilan anak harus sehat. Kalau salah, ya benerin. Kalau salah, ya benerin. Yeay. Jadi begini Bu, saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Selama masa kehamilan, apakah ibu-ibu sering merasakan letih, lelah, pusing, dan capek? Kira-kira apa ya Bu ya penyebabnya? Jadi penyebab dari pusing dan lelah yang ibu-ibu sering rasakan itu dikarenakan zat besi di dalam tubuh kita di bawah dari batas normal atau kurang dari batas normal yang biasa kita sebut dengan istilah anemia. Salah satu cara untuk mengatasi anemia adalah mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Salah satunya adalah hati ayam, telur, dan juga ikan. Namun, pada saat ini masih ada kepercayaan atau mitos terhadap tabu makanan, seperti pada hati ayam, ikan, dan juga pada telur. Hal tersebut dipercaya nantinya bayi yang akan dilahirkan dapat memiliki bau yang amis dan dapat berbahaya selama masa kehamilan. Padahal, justru makanan yang dihindari tersebut memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan bermanfaat bagi ibu dan juga janinnya. Kira-kira apa saja ya zat gizi yang baik tersebut? Langsung saja kita cari tahu bersama yuk. Nah ibu-ibu, sekarang di sebelah kanan dan kiri saya masing-masing sudah terdapat 4 buah botol. Mari kita ibaratkan 4 buah botol di sebelah kiri sebagai ibu hamil yang mempercayai tabu makanan, dan 4 botol yang di sebelah kanan mari kita ibaratkan sebagai ibu hamil yang tidak percaya tentang tabu makanan. Langsung saja, mari kita bandingkan kira-kira asupan apa saja sih yang diperoleh dari kedua ibu hamil ini. Nah ibu-ibu, setiap kali kita makan, biasanya seringkali kita makan dengan komposisi nasi, lauk, dan juga sayur. Begitu juga dengan kedua ibu hamil ini. Kemudian untuk lauknya apa saja Mbak pilihannya? Untuk lauknya di sini saya sudah menyediakan 5 buah pilihan lauk dengan 3 lauk hewani dan juga 2 lauk nabati. Di antaranya adalah ikan, telur, dan juga hati ayam, dan untuk lauk nabati ada tahu dan tempe. Langsung saja yang pertama, mari kita fokus terhadap ibu hamil yang percaya tentang tabu makanan. Nah, saya mau tanya nih sama ibu-ibu yang mempercayai tabu makanan. Di sini ibu-ibu mau makan nasi? Mau! Nah, langsung saja kita isi ya untuk botol nasi. Kemudian selanjutnya ibu-ibu mau makan sayur? Mau! Langsung kita isi ya Bu ya untuk botol yang sayur. Yang selanjutnya ibu-ibu mau makan tahu dan tempe? Mau! Langsung kita isi ya Bu ya. Nah yang terakhir saya mau tanya nih, ibu-ibu mau nggak makan hati ayam, ikan, dan juga telur? Nggak mau! Kalau boleh tahu kenapa ya Bu ya? Oke, kalau begitu berarti ibu-ibu yang mempercayai tabu makanan tidak mau mengonsumsi hati ayam, ikan, dan juga telur. Nah, langsung saja, mari kita berpindah kepada ibu hamil yang tidak mempercayai tabu makanan. Nah, di sini saya mau tanya nih sama ibu-ibu yang tidak percaya dengan tabu makanan. Ibu-ibu mau mengonsumsi nasi? Mau! Langsung kita isi ya Bu ya.
Selanjutnya di sini ibu-ibu mau makan sayur? Mau. Langsung kita isi ya Bu untuk botol yang sayur. Nah, selanjutnya nih, di sini ibu-ibu mau makan tahu dan tempe? Mau. Selanjutnya kita isi ya untuk botol tahu dan tempe atau sebagai lauk nabati. Nah, yang terakhir nih Bu, saya mau tanya, ibu-ibu mau nggak makan hati ayam, ikan, dan juga telur? Mau. Kita isi ya Bu ya untuk botol lauk hewani. Nah, sekarang yuk kita mulai cari tahu kira-kira asupan apa saja sih yang diperoleh dari kedua ibu hamil ini. Sekarang mari kita mulai dengan ibu hamil yang mempercayai tabung makanan. Bisa kita lihat bersama ya ibu-ibu, untuk ibu hamil yang percaya dengan tabung makanan, pada botol nasi sebagai sumber energi, kemudian sayur sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral, kemudian untuk lauk nabati sebagai zat pembangun tubuh dan berfungsi untuk memelihara kesehatan jantung, sudah lengkap terpenuhi. Namun untuk kebutuhan lauk hewani sebagai sumber zat besi dan sumber protein hewani tidak terpenuhi. Padahal selama masa kehamilan, kebutuhan zat besi terhadap ibu hamil meningkat sebanyak 150% dibandingkan dengan kebutuhan zat besi pada wanita biasa. Nah, sekarang mari kita lihat asupan apa saja sih yang diperoleh dari ibu hamil yang tidak percaya dengan tabung makanan. Bisa kita lihat bersama ya ibu-ibu. Pada ibu hamil yang tidak percaya dengan tabung makanan, pada botol nasi sebagai sumber energi, kemudian sayur sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat, kemudian lauk nabati sebagai zat pembangun tubuh dan berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung, kemudian pada lauk hewani sebagai sumber zat besi dan sumber protein hewani telah terpenuhi secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan dari demonstrasi itu tadi bahwa asupan yang diperoleh dari ibu hamil yang tidak mempercayai tabung makanan lebih lengkap dibandingkan dengan asupan ibu hamil yang percaya dengan tabung makanan. Terima kasih. Jadi Bu, tabung makanan sendiri merupakan suatu mitos di mana makanan tersebut tentunya memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan bermanfaat selama masa kehamilan. Sama halnya dengan kita mengonsumsi telur, hati ayam, dan juga ikan. Dengan mengonsumsi ketiga makanan tersebut, maka dapat membantu memenuhi kebutuhan zat besi dalam tubuh kita. Apalagi selama masa kehamilan, kebutuhan zat besi ibu hamil meningkat sebanyak 150% dibandingkan dengan kondisi wanita biasa. Nah, kira-kira apa saja sih bahan makanan yang mengandung zat besi yang tinggi? Tempe, Mbak. Baik Bu, yang lainnya mungkin ada yang ingin menambahkan? Tahu ya, Mbak? Dikit lagi Bu, ayo ibu-ibu yang lainnya mungkin ada yang ingin menambahkan jawabannya? Kayaknya telur, Mbak. Baik, jadi bahan makanan yang mengandung zat besi yang tinggi diantaranya adalah hati ayam, ikan, dan juga telur. Jadi, dengan mengonsumsi hati ayam, ikan, dan juga telur dapat membantu ibu-ibu dalam memenuhi kebutuhan zat besinya. Sehingga nantinya ibu-ibu sekalian dapat terhindar dari kejadian anemia. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin tanya nih sama ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tahu nggak sih apa itu anemia? Darah rendah, Mbak. Ya, mungkin ada yang ingin menjawab lagi, Bu. HB-nya rendah, Mbak. Baik, mungkin di antara ibu-ibu sekalian ada yang ingin menambahkan jawabannya? Pokoknya itu kerasa pusing dan lemes, Mbak. Baik, jadi begini ya Bu, anemia merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin darah di bawah batas normal, yang mana hemoglobin ini berfungsi untuk membawa suplai oksigen dari ibu menuju janinnya. Jadi, coba ibu-ibu bayangkan, jika janin di dalam kandungan ibu tidak memiliki suplai oksigen yang cukup. Sangat berbahaya kan Bu? Apalagi anemia juga bisa mendatangkan resiko-resiko buruk lainnya. Di antaranya adalah bayi dapat mengalami BBLR atau berat badan lahir rendah, bayi lahir prematur, selama masa persalinan ibu dapat mengalami pendarahan, serta yang paling buruk yaitu ibu dan juga bayi beresiko mengalami kematian. Nah, saya punya pantun nih buat ibu-ibu semua. Pergi berburu ke dalam hutan, pulang memakan hasil tangkapan. Mari kita jaga asupan makan demi kualitas anak di masa depan. Nah,
Maka dari itu Bu, mari kita mengonsumsi 1 porsi hati ayam, telur, dan juga ikan setiap waktu makan agar Ibu dapat memenuhi kebutuhan zat besi dan dapat terhindar dari anemia. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari pemberian edukasi menggunakan metode Emodemo terkait pencegahan anemia terhadap ibu hamil. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.